Siapa di sini yang masih sering overthinking? Siapa di sini yang masih sering berpikir berlebihan? Masih sering mengkhawatirkan masa depan dan menyesali masa lalu dan selalu berpikir over tentang hal yang telah terjadi itu siapa? Pengen aku jitak ya. Bentar, ini kayaknya agak kurang bagus view-nya guys. Aku gak pengen kamu, baby-baby aku, berpikir berlebihan seperti itu lagi, karena itu ngebuang waktu dan itu ngerusak otak kamu sendiri. Percaya sama aku, itu bakal ngebuat kamu gak bisa fokus, ngebuat kamu gak bisa wujudin mimpi. Karena apa? Kamu terfokus dengan masa lalu dan mengkhawatirkan hal-hal yang belum jelas ke depannya. Aku heran ya kalau misalkan masih negative thinking, gunanya buat apa? Udah, kita kenalan dulu. Halo, if you new in here, kenalin nama aku Ayu. Hari ini aku pengen ngomel sama kalian. Kenapa? Karena ada yang minta aku ngebuat video tentang negative thinking. Cara ngilanginnya gimana kak? Gini. Aku sayang sama kalian, sayang banget sama kalian. Aku gak mau kalian ngebuang-buang waktu hanya untuk berpikir hal-hal yang berlebihan. Oke, jadi kita bahas dulu overthinking itu apa sih? Ya, gini. Overthinking itu adalah berpikir berlebihan. Kita selalu mengkhawatirkan masa depan, terus berpikir over tentang masa lalu yang telah terjadi, yang sejatinya itu udah nggak bisa kita ubah. Nah, penyebab di sini tuh banyak. Sebelumnya aku udah searching di Google tentang cara mengatasinya dan penyebabnya itu apa. Cuma itu not make sense, kayak nggak masuk akal sama aku. Jadi di sini aku bakalan aku bakalan bahas tentang cara mengelolanya, cara menghilangkan overthinking itu yang sering aku pakai ketika aku lagi dalam keadaan banyak pikiran dan aku nggak pengen pikiran aku kemana-mana. Kenapa? Karena segala ide yang bagus itu, ide yang cemerlang itu asalnya dari sini. Aku nggak pengen otak kalian itu tercemari yang namanya overthinking, karena itu adalah sebuah virus. Oke, kita bahas dulu penyebabnya. Penyebabnya yang pertama ya tentunya karena kita kelebihan waktu. Ketika kamu kelebihan waktu, terlalu banyak bengong di rumah, terlalu banyak main-main di HP kamu yang gak jelas, ngeliatin konten-konten yang tidak bermutu, itu bakalan ngebuat otak kamu yang sejatinya otak kamu itu adalah otak yang penuh dengan ide-ide cemerlang, inovatif, dan lain-lain, itu bakalan beku. Ya kayak sebenarnya kamu tuh punya banyak ide kreatif dalam diri kamu, tapi kamu selalu memberikan mental kamu makan hal-hal yang tidak berguna, kayak joget-joget nggak jelas, kayak nge-review, ngelihat review makan dan nggak jelas gitu. Oh my god, itu kayak aku tahu itu bakal memperluas wawasan kamu. Iya, itu bakal memperluas wawasan kamu masalah TikTok. Hari ini ada trending apa, hari ini ada apa, hari ini ada gosip apa di sosial media. Oh my god, itu bakalan ngebuat kamu lebih berpikir overthinking. Dan sejatinya ketika kamu berpikir over gini, berarti kamu punya banyak waktu yang kamu buang-buang gitu gak sih? Jadi dibanding kamu ngepake otak kamu untuk nge-scroll, ngepake otak kamu untuk berpikir hal-hal yang tidak jelas, mengkhawatirkan masa depan, mencemaskan masa depan, terus kayak merasa bersalah di masa lalu, mending kamu pakai apa? Mending kamu simpen HP, fokus ke diri sendiri, diem. Emang diem bisa ngehapus overthinking? Bukannya kalau diem overthinkingnya makin menjadi-jadi. Overthinking itu bisa kamu ubah. Pemikiran negatif itu dari sini kan. Siapa yang ciptain? Kamu kan. Apa yang ada dalam diri kamu itu bisa kamu kontrol, itu bisa kamu ubah. Selama yang masih dalam kendali kamu, like your opinion dan kayak pemikiran negatif, itu masih bisa kamu hapus.
Kecuali pemikiran negatif itu datang dari orang dan meracuni kamu, itu nggak bisa. Kamu hanya bisa pergi dari itu, dari dia yang toksik gitu. Oke, yang kedua adalah kurang tidur. Yaps, kurang tidur di sini benar-benar buat kamu overthinking. Karena apa? Otak kamu itu butuh diistirahatkan. Dan kamu masih suka begadang gak jelas kayak gitu. Kalau kamu yang suka begadang ya. Tapi aku percaya sih subscriber aku gak ada yang suka begadang. I love you all. Ketika kalian kurang tidur, otak kalian itu akan lebih besar berpikir negatif dibanding positif. Kenapa? Karena kurang istirahat. Coba tidurnya diperhatiin, self love-nya lebih diperhatiin, makanannya lebih bagus, sama olahraga. Nah, tips yang ketiga dari aku adalah perbanyak aktivitas di luar. Mungkin kamu bisa bertemu dengan orang baru. Tapi kak, gimana sih caranya kayak bisa ketemu sama orang baru yang bisa sefrekuensi sama kita? Gampang. Kalian cari komunitas ataupun bergabung di komunitas. Komunitasnya di mana? Ya cari sayang. Caranya di mana? Kan banyak di internet. Banyak kan webinar, jalan kaki, jogging. Kamu bisa lari, sayang. Kamu tidur lebih awal, bangun lebih pagi untuk apa? Untuk olahraga jogging. Gak usah malu-malu, gak usah peduliin yang lain-lain itu. Waduh, aku malu, kamu gak punya temen jogging, bla bla bla. Ngapain kamu tunggu temen-temen? Emang buat ngerubah diri itu harus rombongan ya? Enggak kan? Harus yang kayak cari tim, ayo kita gini. Enggak kan? Kan kamu mau berubah sendiri. Kamu harus berani mengambil keputusan. Mau kesepian, mau di ini, mau di apa, itu terserah, whatever. Jangan sampai kamu menghabiskan masa muda kamu untuk hal-hal yang kayak memikirkan perkataan orang, sedangkan kamu di sini itu mau melawan negative thinking kamu. Mungkin yang kalian tunggu-tunggu banget, yang aku dapat di internet banyak sih, tapi ini nggak masuk akal banget sama aku. Ini nggak berpengaruh disuruh meditasi dan lain-lain. No, kadang kalau aku meditasi aku ketiduran, tahu nggak? Kamu pernah nggak meditasi terus ketiduran? Oke. Di sini yang pertama, ini ampuh banget. Jangan dilawan, jangan diikutin. Biarin pemikiran negatif itu ada dalam kepala kamu tanpa kamu gubris, tanpa kamu ikutin. Maksudnya digubris gimana sih kak? Gini ya, dulu aku kan pernah overthinking. Mungkin sekarang juga iya, tapi mungkin ya pada saat aku mengalami banyak masalah, tapi aku gak pengen aku berlarut-larut. Semua orang itu pasti overthinking, itu normal. Yang tidak normal itu kalau misalkan overthinking kamu udah berlebihan dan menjadi kecemasan, itu bakalan lebih bahaya. Jadi biarin pemikiran itu ada, kamu jangan lawan. Kenapa semakin kamu lawan atau kayak aku gak mau pikirin, percaya sama aku, itu bakalan semakin ada gak sih di kepala. Itu benar-benar berisik banget di kepala, gini. Tapi sebenarnya apa? Dibiarin aja, gak usah dilawan, gak usah digubris, gak usah kamu beri pembenaran apapun, gak usah kamu kayak aku tuh gak gitu, tapi kamu jawabnya dalam kepala, aku tuh gak gitu, aku enggak kayak gitu kok, enggak. Itu sama saja kamu masih memikirkannya. Biarin aja, percaya sama aku, segala sesuatunya pasti akan berlalu. Cara ngatasinnya olahraga. Yaps, olahraga itu ampuh banget. Entah kamu cuma 10 menit, kalau nggak mau 10 menit ya 5 menit jalan kaki ke tempat nge-gym kalau mau. Tapi menurut aku tempat gym itu nggak ada salahnya sih. Kenapa? Malu sama siapa? Karena badan aku kecil kak. Kalau aku pergi nge-gym takutnya dibilang aku kayak sapu hijau gitu. Pergi nge-gymnya buat apa? Jawab, aku pengen sehat.
emang ke tempat gym itu harus yang gendut banget gitu, enggak kan? Hidup adalah tanggung jawab kamu. Hidup adalah tentang kamu sendiri. Masa depanmu adalah ada di tangan kamu. Kok jadi adalah sih? Masa depanmu ada di tangan kamu. Jangan jadi orang yang selalu memikirkan orang lain. Jangan selalu jadi orang yang peduli sama perkataan orang lain. Mental kamu lebih penting. Tubuh kamu lebih penting. Aku sayang sama kamu, makanya aku ngomel kayak gini sama kamu. Percaya sama aku, overthinking kamu bakalan berlalu. Gak usah digubris, biarin. Otak kamu bakalan terbiasa. Yang ketiga adalah tantang diri kamu. Misalkan overthinking kamu gak putus-putus nih, kamu lagi dalam overthinking banget. Oke, karena ini ada dalam kontrol aku, wahai diriku, berikan aku kesempatan untuk tidak berpikir overthinking itu mungkin sekitaran 5 menit. Oke. Biasanya aku overthinking dulu pada saat aku sholat. Pikiran aku kemana-mana. Tapi ketika aku selalu berusaha, oke 5 menit aja dulu, gak apa-apa. Pas aku sholat, tolong jangan datang. Perlahan apa? Overthinking itu hilang. Hilang dengan sendirinya. Jadi apa? Kalau misalkan semua tahap-tahap yang aku berikan sama kamu nggak berpengaruh sama kamu, coba aku mau berpikiran positif, nggak mau overthinking, semenit aja dulu. Semenit. Pada akhirnya apa? Ketika kamu melatih otak kamu untuk selalu berpikiran positif, itu akan menjadi habits baru dalam kepala kamu. Oke, cukup sampai situ sayangku, baby aku yang selalu support aku. Thank you so much, aku sayang banget sama kalian yang minta aku bawain ini juga. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Aku gak mau kamu berpikir over lagi. Aku gak mau kamu sampai gangguan kecemasan, sampai merasa kamu gila. Aku gak mau. Stop berpikiran itu. Kamu adalah orang yang akan berhasil ke depannya. Karena negative thinking itu, apa yang ada dalam kepala kamu bisa kamu kontrol. Itu di dalam kendali kamu. Jadi jangan selalu merasa takut untuk curhat sama aku juga gak apa-apa. Aku seneng kalau kalian curhat sama aku. Aku seneng banget. Aku seneng bisa ngebantu kalian. Aku cuman jujur, aku ngebuat channel YouTube aku karena aku gak pengen banyak dari diri aku yang sebelumnya yang mencari jalan keluar. Konten apa ya yang cocok sama aku di sini? Aku nyari konten kok cuma joget-joget doang, nyari konten kok hal-hal yang tidak berfaedah doang. Aku pengen konten aku tuh berfaedah buat kalian. Setidaknya merubah 1 atau 2 orang itu sangat membuat aku bahagia, membuat aku semangat. Oke baby, cukup sampai sini konten aku hari ini. Karena udah mau buka puasa, aku mau OTW masak. Udah jam 4.45. Okay, honey, bye-bye. I will back with you again. Maybe akhir pekan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Akhir pekan kayaknya aku bahas tentang percintaan. Soalnya banyak dari subscriber aku yang masih agak pinter, sebenarnya pinter, cuma agak sedikit blow on aja masalah cinta. Aku nggak pengen kalian seperti itu. Aku bakal ngebahas itu di akhir pekan. Oke, insyaallah ya. Bye-bye. I love you so much, guys.